Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nama saya Alfika Dina Fadila, NPM 1903021004, jurusan Perbankan Syariah, pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Yati, NPM 1903021005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanti Kamelia, NPM 1903021007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Hakim, NPM 1903020006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wilasya, NPM 1930211009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggreni Kusuma, NPM 1903022002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sundari, NPM 1903021035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Fitri Asmarani, NPM 1903021020. Di sini saya bertugas sebagai notulen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian Saputra, NPM 1903021001 sebagai editing video. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, pengolahan, serta pengevaluasian produk dari jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Teori tingkah laku konsumen adalah teori yang mempelajari pola tingkah laku konsumen dalam memilih barang-barang yang akan dibeli dan dikonsumsinya. Untuk barang berharga jual rendah, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang berharga jual tinggi dilakukan dengan proses yang matang. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan. Satu, pendekatan nilai guna kantinal, dan pendekatan nilai guna ordinal. Tingkah laku seorang konsumen untuk memilih barang-barang yang akan memaksimumkan kepuasannya ditujukan dengan bantuan kurva. Kepuasan sama yaitu kurva yang menggambarkan gabungan barang yang akan memberikan nilai guna atau kepuasan yang sama. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: yang pertama, psikologis mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap perseorangan. Yang kedua, pribadi mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Yang ketiga, sosial mencakup keluarga, pendapat pemimpin, dan kelompok referensi lainnya seperti teman dan rekan seprofesi. Yang keempat, budaya mencakup cara hidup, subkultur, dan kelas sosial. Selanjutnya, pendekatan perilaku konsumen. Pendekatan kardinal. Pendekatan utilitas kardinal menyatakan bahwa utilitas dapat diukur secara langsung melalui angka-angka. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut dengan pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal sendiri biasa disebut sebagai daya guna marginal. Pada pendekatan kardinal terdapat beberapa asumsi yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa tingkat konsumennya, yaitu yang pertama, konsumen bersifat rasional. Konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatannya. Yang kedua, laju pertumbuhan. Utilitas semakin lama semakin rendah dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi oleh konsumen dikenal sebagai law of the machine, marginal utility. Yang keempat, konsumen memiliki sejumlah pendapatan tertentu. Yang kelima, tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi. Unit barang biasa dihargai dengan uang, sehingga semakin besar kepuasan semakin mahal harganya. Jika konsumen memperoleh tingkat kepuasan yang besar, maka
dia mau membayar mahal. Sebaliknya, jika kepuasan yang dirasakan konsumen rendah, maka dia hanya akan mau membayar dengan harga murah juga. Baik, materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Anintika. Akan menjelaskan tentang hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hukum Gosen 1. Untuk hukum Gosen 1, ini menyatakan jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, utilitas yang dinikmati konsumen akan semakin tinggi. Tetapi setiap tambahan konsumen 1 unit barang akan memberikan tambahan utilitas semakin kecil. Contoh, utilitas dari minum air dapat dinyatakan dalam angka. Misalnya, pada saat Anda pertama kali minum, utilitas Anda baru mencapai nilai 6 util. Demikian juga pada saat Anda meminum air dalam gelas ketiga, nilai tingkat utilitas Anda naik lagi menjadi 15 util. Selanjutnya, secara berturut-turut untuk gelas keempat, nilai tingkat utilitas menjadi 18 util. Untuk gelas kelima, nilai tingkat utilitasnya menjadi 20 util. Untuk gelas keenam, nilai tingkat utilitasnya adalah 21 util. Untuk gelas ketujuh juga nilai tingkat utilitasnya adalah 21 util. Apabila situasi tersebut digambarkan dalam label, akan tampak sebagai berikut. Dari label pertama, terlihat bahwa utilitas total akan naik sejalan dengan kenaikan konsumsi air. Tetapi, laju kenaikan unitnya 10 juta, utilitas maksimum akan dicapai oleh Fatimah jika setiap unit barang memberikan utilitas marginal yang sama untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Kondisi tersebut tercapai pada saat nilai MU barang X adalah 5, nilai MU barang Y adalah 50, dan nilai MU barang Z adalah 100. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Pendekatan ordinal. Teori utilitas ordinal yang menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut teori ini yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Dalam teori utilitas ordinal digunakan pendekatan kurva utilitas sama, indifference curve, dan garis anggaran budget line. Dalam teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal, asumsi dasar seorang konsumen adalah A. Konsumen rasional, mempunyai skala preferensi dan mampu merangking kebutuhan yang dimilikinya. B. Kepuasan konsumen dapat diurutkan, ordering. C. Konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit. Artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi, menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan yang dimilikinya. Kelemahan pendekatan konsumen ordinal yaitu terletak pada anggapan yang digunakan bahwa kepuasan konsumen dari mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dari suatu kepuasan. Di sini saya sebagai pemateri keempat, dan saya akan menjelaskan tentang kurva indifferent dan garis anggaran. Kurva indifferent adalah kurva yang menggambarkan kombinasi beberapa barang yang sama disukai oleh konsumen, yaitu tidak ada pilihan untuk satu kombinasi dengan barang lain karena semuanya memiliki tingkat utilitas yang sama atau jumlah utilitas yang sama untuk konsumen. Dalam teori ini terdapat asumsi yang menyatakan bahwa konsumen dapat memilih kombinasi konsumsi tanpa harus menyatakan bagaimana ia memilihnya. Sebagai contoh, Anda diberi kombinasi barang tertentu, misalnya 10 unit pakaian dan 8 unit buku.
Nah, jika digambarkan dalam kurva, diperoleh kurva indifferent sebagai berikut. Dalam hal ini, asumsinya adalah bahwa konsumen akan memperoleh tingkat utilitas yang lebih tinggi dengan penambahan jumlah konsumen kedua jenis barang. Penambahan konsumsi dua barang tersebut akan menyebabkan pergeseran ke kanan atas. Hal ini, kurva indifferent akan semakin jauh dari titik nol. Dengan kata lain, semakin jauh kurva indifferent dari titik nol, semakin tinggi tingkat utilitas yang diberikan oleh kombinasi kedua barang. Himpunan dari beberapa kurva indifferent dinamakan peta indifferent atau indifference map. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang garis anggaran atau budget line. Konsumsi yang memiliki pendapatan tetap dalam membelanjakan uangnya dihadapkan pada berbagai pilihan barang. Misalnya, Anda memiliki pendapatan tetap sebagai pelajar seperti kiriman uang dari orang tua Anda sebesar Rp500.000 dan uang tersebut Anda belikan pakaian dan buku pelajaran. Adapun harga pakaian adalah Rp20.000 per unit dan harga buku adalah Rp25.000 per unit. Anda akan menghabiskan uang yang ada untuk membeli pakaian dan buku. Anda dapat membelanjakan uang tersebut untuk membeli berbagai alternatif kombinasi pakaian dan buku. Jika seluruh uang yang Anda belanjakan untuk membeli pakaian, Anda dapat membeli 25 potong pakaian. Nah, jika dilihat perilaku konsumen dalam mengonsumsi sesuatu barang dibedakan menjadi dua macam, yaitu perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen tidak rasional. Perilaku konsumen rasional yaitu suatu konsumsi dapat dikatakan rasional jika memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, barang tersebut dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang kedua, barang tersebut benar-benar diperlukan konsumen. Yang ketiga, mutu barang terjamin. Yang keempat, harga sesuai dengan kemampuan konsumen. Lalu perilaku konsumen yang tidak rasional itu suatu perilaku dalam mengkonsumsi dapat dikatakan tidak rasional jika konsumen tersebut memberi barang tanpa dipikirkan kegunaannya terlebih dahulu. Contohnya yaitu yang pertama, tertarik dengan promosi atau iklan baik di media cetak atau elektronik. Yang kedua, memiliki merek yang sudah dikenal banyak konsumen. Yang ketiga, ada bursa obral atau bonus-bonus dan banjir diskon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anusawi Asya, NPM 190021009. Efek-efek pendapatan dan substitusi terhadap perilaku konsumen. 1. Efek penggantian atau substitusi. Dalam penurunan harga suatu barang akan menyebabkan permintaan pada barang tersebut semakin bertambah banyak. Penurunan harga tersebut mewujudkan nilai guna marginal per rupiah yang lebih tinggi daripada nilai guna marginal per rupiah dari barang lainnya yang tidak berubah harganya. Maka karena membeli barang tersebut akan memaksimalkan nilai guna, permintaan pada barang tersebut menjadi bertambah banyak apabila harganya bertambah rendah. Dengan kata lain, bahwa efek penggantian akan menyebabkan konsumsi barang yang telah menjadi lebih murah dan mengurangi konsumsi barang yang lain. 2. Efek pendapatan. Kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan kata lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Maka kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga suatu barang menyebabkan pendapatan real bertambah, dan ini akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya akibat perubahan harga. Terhadap pendapatan ini yang disebut efek pendapatan. Paradoks nilai. Mengapa air yang sangat penting bagi kehidupan harganya sangat murah?
Dan mengapa berlian yang tidak penting bagi kehidupan harganya mahal? Jawabannya terdapat pada dua alasan paradoks nilai, yaitu 1. Kelangkaan, sehingga biaya produksi berlian jauh lebih mahal daripada batuan-batuan yang diperoleh dari luar angkasa. 2. Nilai guna, karena air sangat esensial bagi kehidupan, maka kita membutuhkan lebih banyak air, sehingga MU dari unit air kehidupan harganya mahal. Jawabannya terdapat pada dua alasan paradoks nilai, yaitu 1. Kelangkaan, sehingga biaya produksi berlian jauh lebih mahal daripada batuan-batuan yang diperoleh dari luar angkasa. 2. Nilai guna, karena air sangat esensial bagi kehidupan, maka kita membutuhkan lebih banyak air, sehingga MU dari unit air yang terakhir dikonsumsi sangat rendah. Oleh sebab itu, harga air menjadi sangat rendah. Sebaliknya, kita membeli sangat sedikit berlian, MU dari berlian terakhir yang dibeli menjadi tinggi, sehingga harga sangat mahal. Surplus konsumen adalah kelebihan atau perbedaan antara kepuasan total yang dinikmati dengan uang yang dimiliki konsumen dari konsumsi sejumlah barang tertentu dengan pengorbanan totalnya yang dinilai dengan uang untuk memperoleh sejumlah barang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini Kusuma, NPM 1903022002. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dan tujuan konsumsi Islam. Nilai ekonomi tertinggi dalam Islam adalah falah atau kebahagiaan umat di dunia dan akhirat, yang meliputi material, spiritual, individual, dan sosial. Dalam upaya mencapai atau mendapatkan falah tersebut, manusia menghadapi banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan atau upaya pencapaian falah menjadi masalah dasar dalam ekonomi Islam. Mendapatkan falah dapat dilakukan melalui konsumsi, produksi, dan distribusi berdasarkan syariat Islam. Hal itu berarti bahwa setiap aktivitas yang berhubungan konsumsi, produksi, dan distribusi harus selalu mengacu dalam fikih Islam. Mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Dan pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam melakukan konsumsi, maka perilaku konsumen terutama muslim selalu dan harus berdasarkan pada syariat Islam. Dasar perilaku konsumsi itu antara lain pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 87 sampai 88 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah melampaui batas, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dan contoh surat tentang dasar perilaku konsumsi yang lain ada pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 28. Dan contoh hadis menyatakan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Hadis ini menerangkan bahwa Islam mengajarkan kepada manusia untuk menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan secukupnya. Bisa dibilang hemat, tidak rakus atau serakah, sebab keserakahan yang menghancurkan bumi ini. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang saya jelaskan tadi, dapat dijelaskan bahwa yang
konsumsi itu adalah barang atau jasa yang halal, bermanfaat, baik, hemat, dan tidak berlebih-lebihan atau secukupnya. Jadi tujuan mengkonsumsi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan maslahah atau kebaikan, bukan memaksimalkan kepuasan. Dengan mengkonsumsi, maka diharapkan akan dapat memanfaatkan yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, manfaat material seperti murah, kaya, dan lainnya. Yang kedua, manfaat fisik meliputi rasa aman, sehat, nyaman, dan lainnya. Yang ketiga, manfaat intelektual seperti informasi, pengetahuan, dan lainnya. Yang keempat, manfaat lingkungan, eksternalitas positif. Yang kelima itu manfaat secara intergenerasional dan antargenerasional, yaitu adanya kelestarian, bermanfaat untuk keturunan dan generasi yang akan datang. Sedangkan berkah yang diharapkan dapat dari aktivitas konsumsi tersebut. Yang pertama adalah kehalalan barang dan jasa yang dikonsumsi. Israf artinya, yang kedua ada israf artinya memberikan kegunaan bagi yang mengkonsumsinya maupun bagi yang lainnya. Yang ketiga, mendapat ridho Allah. Jadi fungsi konsumsi Islam dalam ekonomi Islam, setiap aktivitas konsumsi bagi semua orang akan selalu menghadapi kendala. Kendala utama yang dihadapi dalam melakukan konsumsi adalah adanya anggaran berkah minimum israf dan moral Islam. Dengan kendala tersebut, maka setiap orang akan selalu berusaha untuk memaksimalkan masalah dari kegiatan konsumsinya. Dengan keadaan tersebut, maka fungsi konsumsi Islami adalah fungsi masalah yang secara umum. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu cukup presentasi dari kelompok kami. Jika ada dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menyanggah, kami persilahkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.